Selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak Ibu serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena di pagi ini kita dikaruniakan hari baru, dan di pagi ini kita diperbolehkan untuk bersekutu melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 7 Maret 2023. Dan di pagi yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 1-10. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah dan berkat-Mu yang memungkinkan kami untuk menikmati hari baru, hari pemberian-Mu. Dan sebelum kami beraktivitas di hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman-Mu yang kami yakini dapat menuntun kami untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lukas pasal 7 ayat 1-10 firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Respon iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari manakah datangnya iman kepada Yesus Kristus? Firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaan kemudian, apakah orang yang mendengar firman Tuhan otomatis akan memiliki iman kepada Yesus Kristus? Kisah seorang perwira di Kapernaum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan yang berkuasa atas semua manusia serta mengasihi semua manusia. Sebagai orang di luar bangsa Israel, perwira tersebut merasa tidak layak di hadapan Yesus. Tetapi justru perasaan tidak layak itulah yang membuat ia dilayakkan oleh Yesus, bahkan mendapat pujian darinya. Apa rahasia dari semua ini? Yang pertama, perwira tersebut
telah mendengar tentang Yesus, yang kemudian percaya akan segala sesuatu mengenai cerita tentang Yesus. Jadi, perwira itu mendengar dan percaya. Yang kedua, dengan percaya akan kuasa Yesus, perwira itu merasa tidak layak di hadapan Yesus. Jadi, perwira itu sungguh merasakan kebesaran Yesus dan betapa kerdilnya dirinya di hadapan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat dikatakan bahwa firman Tuhan itu sudah sangat sering kita baca dan dengar, entah dalam ibadah di gedung gereja atau pada acara-acara lain di mana dilakukan kebaktian. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap firman itu? Apakah diterima dan dipercaya, atau justru menjadi beban karena tidak sesuai dengan kata hati kita? Firman Tuhan dibaca dan didengar agar kita percaya dan mengimani, serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah seberapa sering kita mendengar dan membaca firman Tuhan? Lalu, apa respon kita? Mari kita renungkan apa respon kita terhadap firman yang sering kita baca dan renungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menikmati akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Melalui firman-Mu kami diingatkan untuk mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu yang telah kami renungkan. Ya Tuhan, hari ini kami sungguh berserah kepadamu. Kuatkan kami dalam menjalani hari ini, terkhususnya ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan atau pergumulan hidup, sehingga kami dapat menjalaninya di dalam lindungan Tuhan. Peliharakan kami ya Tuhan dalam segala kondisi kami. Bagi saudara-saudari kami yang berduka cita, kiranya Tuhan kuatkan. Orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, kiranya Engkau karuniakan sukacita dalam menjalani masa tuanya. Bagi yang bergumul karena sakit penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan anak cucu yang berjuang dalam pendidikan, kiranya Tuhan berkati dan berikan semangat dalam perjuangan mereka. Kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kami. Bapa di surga, inilah doa kami, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, dan percayalah bahwa hanya dengan kasih karunia Allah yang akan menuntun kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.